Halo, Hai, selamat selamat malam. malam. Kita ngobrol-ngobrol lagi Ya, kembali kepada kami bersama saya Enzo. dan saya Kathleen. Malam ini ada di apa sih nama podcastnya? Nggak tahu B2B. lupa ya B2B. Oke. Podcast. B2B. Blessed to bless. Ya, Kita mau ngobrol apa? ngobrolin yang kemarin ya. Sharing pengalaman kita Mhm. terpapar Oke, COVID. kita ada announcement dulu dong Oh, ya. bahwa kita udah lulus Ya udah S1 graduate ya. S1. Pengalaman ini yang mau kita sharing. Akhirnya kita S1 SCOF. SCOF 19. Ya. Jadi kita udah sarjana COVID. Puji Tuhan, akhirnya mengalami juga apa yang selama ini cuma didengar Ya. dari temen, dari saudara, apa itu isoman, ya kan? So finally kita berdua terpapar positif lah sebenarnya. Ya, positif. Awalnya gue dulu yang kena positif karena enggak sih ya, maksudnya yang terdeteksi karena Ya, terdeteksi aku swab karena duluan. Iya, betul. Ada swab di kerjaan, Mm-mm. swab ada pekerjaan yang mengharuskan untuk nge-swab. Jadi ya dari situlah tahuan bahwa ternyata positif, ya kan? Ya. Dan dari situ langsung kasih tahu istri Mm-mm. untuk swab juga, ya kan? Ya, tapi memang sebelumnya kan apa ya, secara istilahnya nggak sadar kali ya bahwa memang terpapar. Udah terlihat gejalanya tapi kita nggak sadar kalau itu Oh iya. si Omikron ini gitu. Omikron Omikron tuh apa ya? Krom. dia warnanya agak silver. Omikron, iya. Jadi apa ya? Pas selesai event sih ya, waktu akhir Januari ya kamu Ya. mulai ini, tapi memang gejalanya biasa banget. Emang Jadi biasa aku dia event tanggal berapa itu? 28, tapi pergi dari 27. 28. Pulang udah 29, bergejala. iya. Pulang udah bergejala. iya, tapi maksudnya biasa kan, Gejalanya pegel-pegel gitu. tapi ya seperti kita tahu kayak flu, demam, biasalah. Itu demam baru hari berikutnya pas Iya, pertama maksudnya pulang gejala tuh. sakitnya kan ada itu semua kan. Tapi kan itu berjalan waktu, justru pas mau event selanjutnya kan baru tanggal 2 pagi itu kan. 2 pagi itu yang mengharuskan kamu untuk swab, baru ketahuan positif, tapi ketika badan sudah Udah istilahnya enakan. udah normal, udah bergerak, udah beraktivitas. Makanya berani kerja kan. Iya. Karena ngerasa ya udah aman kok ini. Iya. Maksudnya dari segi badan ya, bukan Enak aman secara karena enak kita dibawa belum tahu kerja kan gitu. positif apa enggak. Mikirnya waktu itu cuman flu biasa, Betul. demam, karena setahun sekali tuh pasti gue ngalamin yang Iya. namanya ada lah kecapean. Ya, memang kan habis begadang juga kan, jadi habis memang event beberapa hari yang mengharuskan kurang tidur. Iya. Akhirnya drop, dan itu bukan sering ya, dalam setahun adalah kejadian seperti itu. Jadi kemarin itu nganggapnya ya udah gitu, ini kayaknya biasa deh. Nah pas hari itu kerja di swab, ketahuan positif. harusnya senang ya positif tuh. Banyak pasangan-pasangan. Yang positif kan cowok. Oh ya, itu cowok ya. Oke. Kalau istrinya yang positif senang. Baru ya happy ya. Kalau belum ada keturunan. Iya. Kalau udah ada udah 5, harus bersyukur juga tapi loh. Loh, nggak bilang bersyukur siapa? Bukan, biasanya kan berita positif, aku positif, itu kan buat orang-orang yang baru menikah, yang mengharapkan mungkin lama nggak punya anak, terus begitu positif kan, itu berita yang menggembirakan. Iya, kalau sekarang slogannya stay negatif. Orang-orang sekarang lebih suka yang negatif. Astaga, mau bener-bener ya. Aduh, tapi puji Tuhan semua udah lewat. Ya yang berat sih karena harus memisahkan diri dari anak-anak. Betul. Karena setelah tahu positif, ya, aku telepon kamu,
Mm-mm. Aku Terus besoknya aku aku lapor bilang aku dulu. nggak pulang dulu kan, stay di kantor karena Aku lapor dulu. semua di kantor kena gitu. Jadi aku stay di kantor. Ya terus aku lapor, gak ada respon dari satgas tempat. Keburu gregetan, akhirnya menjadwalkan diri untuk swab besok harinya gitu. Iya, karena aku juga pingin tahu pasti kan apakah Iya. anak-anak kena juga atau kamu kena Iya. juga, karena kalau ternyata semua di rumah negatif, ya aku tinggal isolasi di kamar depan sendirian gitu Ya, kan. udah ada plannya lah untuk Uh-uh. ngatur semuanya itu gitu. Terus akhirnya tanggal 3 aku dan anak-anak swab, anak-anak negatif, aku positif karena memang tanggal 2 itu tanggal 1 itu aku ada salah makan, minum obat, kena di lambung. Oh Jadi iya. jadi tanggal 2 subuh kamu pergi itu aku dengan kondisi yang memang lagi lemes karena Salah obat asam gitu. lambung. Iya, lambung tuh sakit banget. Perih ya. Perih banget. Jadi memang kondisi tubuh juga lagi drop saat itu gitu karena minum obat salah ya. Bukan salah obatnya sih, bukan salah minum obat karena tidak sesuai dengan penyakitnya, tapi kayak obatnya terlalu keras di lambungku, jadi kena lemas. Akhirnya udah swab, aku positif, anak-anak negatif. Aku antar anak-anak dulu drop ke rumah opanya, dan aku balik ke rumah, telepon kamu, pulang, dan yaudah seminggu lah ya kita berdua. Seminggu berdua punya Seminggu banyak berdua waktu. punya banyak waktu ya Berdua. buat untuk ngobrol banyak hal, untuk bersyukur juga. Iya. Apa ya, sebenarnya sakitnya sih saat itu tidak seberapa ya, justru memang beratnya karena harus terpisah sama anak-anak. Iya, karena aku juga udah fit sebenarnya. Ya, aku pribadi berat karena ini adalah pertama kali aku tidak bersama mereka selama seumur hidup mereka. Iya. Seumur hidup mereka aku nggak bersama mereka untuk tidur tuh nggak ada gitu. Iya. Mereka nginep di mana ya aku pasti ikut, dan baru kali itu pisah gitu. Puji Tuhannya, tapi kan ya ini aku percayalah Tuhan yang campur tangan atur ya. Merekanya nggak yang sedih atau betul, susah mereka tetap diatur atau mereka tetap mereka fun, santai aja, terima. kayak tiap video call, oke ma, aku lagi makan. Iya, cepat sembuh ya ma. Iya, gitu. aku Pa, God bless you. God bless you, I love you. Maksudnya jadi kekuatan buat kita kok, juga, anak-anak ini kok bisa sih ternyata nggak sama kita gitu. Ternyata mereka udah lebih dewasa, Ya, betul, berpikir betul. dengan umurnya yang masih Kecil 3 tahun banget. dan Ya, 6 tahun. 6 Alvaro tahun mungkin ini. udah lebih mengerti. Tapi Zoe jauh lebih dewasa sih. Iya, maksudnya puji Tuhan loh, makanya untuk umuran mereka Harusnya itu kan kan masih kayaknya terasa berat ya untuk harus selama melepaskan. ini hari-hari sama kamu. Kalau aku nggak di rumah kan, Iya. tiba-tiba sama sekali nggak Nggak ketemu sama kamu, sekali. Iya. nggak diurusin kamu. Ya begitu, makanya juga nggak rewel gitu kan. Bener, Kita makan cukup nggak rewel. provide apa yang biasa mereka Mereka makan, tapi mau makan gitu. Iya betul, nggak ada mogok ini mogok itu. Iya. Nggak mau ini atau Karena sedih mungkin atau apa. udah terbiasa, kita kayak Zoe biasa makan sendiri, ya kan. Alvaro biasa makan sendiri walaupun lama kadang-kadang. Betul. Tapi mereka jadi udah terlatih ya di rumah siapapun, akhirnya ya karena ada oma opa juga kan yang mereka kenal, ya udah sih nggak ada masalah gitu. Terus mereka mandiri lah saat itu. Kitanya justru yang berasa berat. Iya, Merekanya mau benar. main, Tapi tetap pada main. akhirnya ketika melihat mereka kayak gitu, aku jadi lebih tenang sih. Jadi lebih bisa menikmati waktu berdua gitu. Banyak yang diobrolin juga, banyak hal yang banyak yang direncanakan, banyak bersyukur, banyak itu sih sih. perhatian dari teman-teman yang selama ini mungkin cuma 1-2 kita hubungin ya nggak intens gitu, tiba-tiba jadi wow gitu. Kita tuh sampai kelabakan, maksudnya gini, waktu sampai kita jadi pasar buah. Pasar buah di rumah tiba-tiba. Semua teman kirim buah. Aduh, buah dan sayur. Puji Tuhan maksudnya ya kita jadi apa ya? Ya bersyukur banget lah pokoknya.
ternyata banyak banget yang memperhatikan gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya Bahkan sih yang ya, menurut kita ini orang nggak pernah kontak kok. Itu uh-uh, tiba-tiba pas tahu kita isoman, ngirimin terus sesuatu ngirimin ya apa sesuatu gitu lah, kan. makanan. Iya kadang kita mohon maaf bukannya gimana ya, cuma beberapa temen yang confirm memang mau ngirim karena belum tahu alamat nih, misalkan ya udah please jangan kirimin makanan lagi, kita tuh cuma berdua di rumah, nggak bisa Iya. ngabisin makanan jadi Karena kita mau sebanyak sharing ke itu. orang juga nggak Iya bisa benar, kita nggak gitu. bisa sharing ke orang kan gitu. Kondisinya kan kita lagi isoman, Iya. ya positif, dimana ya makanan yang diterima juga udah pasti ya Iya. takutnya kan terkontaminasi kita Yes, gitu loh. tapi Kita mau kasih ke kemarin orang susah. ada sih, sempet sih aku hubungin teman dekatku juga di sini untuk nih, aduh gue beneran ini udah nggak sanggup lagi, sampai malam banget masih ada yang kirimin makanan, dan kalau buat lagi sarapan ya bukan yang nggak enak atau nggak apa, cuma kayaknya nggak mampu aja gitu kan, mubazir banget gitu istilahnya. Iya. Ya mendingan kita Jadi kita sharing. jadwalin ya. Iya jadi mau ya sampai kita jadwalin tuh Kayak hari ini jangan, udah besok kayak artis aja. gitu kita, please kayak endorsan gitu, hari ini Aduh. siapa, besok siapa. Iya. Tapi puji Tuhannya mereka mau ngerti gitu bahwa Iya, oh, oke benar. udah kebanyakan ya gitu. Maksudnya ya jangan sampai mubazir, Iya, kita kan betul. alasannya gitu. Iya. Karena kalau lu kirim sekarang, Nggak gue udah kemakan. makan dari pagi sampai malam full, nggak akan gue makan gitu kan. Sampai sedih juga, sempat masak nasi 2 hari tuh nggak ke makan, jadi rusak, dan ya udah harus buang. Tuh sedih banget sih, maksudnya ya sedih lah gitu. Karena Gimana kita sih nggak nasi terbiasa mau nasi kebuang makanan. gitu. Iya bener, sedih banget. Kita Iya. mau makan yang baik. Ya yang disyukuri adalah saat kemarin itu ngejalanin isoman ya, puji Tuhan kita tidak mengalami yang berat, dalam arti Gejalanya ya gejalanya untuk tidak gejala sih mengalami kita yang berat, cuma ringan ya. ya ringan. Aku sangat ringan kalau menurut aku, karena aku cuma kayak mampet, kalau nggak mampet ya udah biasa gitu, Iya. nggak ngerasain yang biasanya batuk-batuk paling pagi bagaimana. doang. Iya mampet pagi karena, tapi memang aku kan biasa kayak gitu juga karena memang nggak kuat dingin kan. Jadi mungkin pada saat itu juga kondisi badan nggak terlalu fit, jadi lebih ngerasa kayak kedinginan. Cuma itu aja sih yang maksudnya ya bersyukur lah gitu. Bersyukur banget. Bersyukur. Ya itu Banyak tadi orang yang harus perhatian itu loh yang bikin ya makin udah gue doain ya gitu kan. I mean akhirnya kita tahu ya orang-orang yang benar-benar care sama kita tuh yang kayak gimana sih iya. gitu. Yang Itu berarti siapa banget gitu. sih, doa tuh luar biasa. Iya. Jadi tahu. Ya happy banget sih. Iya benar, orang-orang yang memang ya kita semakin hari memang kan semakin mungkin dulunya deket banget, intens ketemu, intens telepon, intens chatting, tapi makin hari kan kita makin punya kesibukan masing-masing Ya, dan masing-masing. dan mungkin berbeda satu dengan yang lain, sehingga nggak bisa ketemu. Jangankan ketemu, mungkin kontak juga nggak bisa gitu. Jadi mungkin terkadang bisa kontak cuma ketika seseorang atau misalkan teman atau apa, kita ngedengar kabar sesuatu baru bisa kontak. Tapi ya sebenarnya bisa dimaklumi sih, karena memang nggak semua yang kita lalui bisa di-share secara langsung kan. Iya. Gitu. Intinya di kesibukan masing-masing, Iya. masih keep in touch kalau ada kayak gini. Betul. Dan itu teman-teman yang benar-benar ya berarti lah buat kita gitu kan. Secara support system. Iya. Kalau bahasanya anak sekarang support system. Iya. Itu ngebantu banget di proses Iya. kita ngelewatin itu. Jadi buat yang belum kena, Jangan sampai kena. Tapi kalau udah kena, tetap semangat aja. Maksudnya yang saat ini lagi ngejalanin isoman gitu ya, mau gejalanya berat ataupun ringan, menurutku jangan anggap remeh juga gitu ya. Jangan anggap enteng juga, tetap masing-masing orang berbeda kan. beda-beda. Iya benar, metabolisme responnya tubuhnya kan, beda-beda respon terhadap si betul. virus ya. Maksudnya ya kayak kita aja lah, flu ada yang bisa seminggu, ada yang cuma 3 hari kelar. Iya betul. Itu kan berarti kan beda-beda. Nah itu sama sih sebenarnya, setiap penyakit virus tuh ada masa inkubasinya dan sebagainya. Semangatnya aja sih yang diperluin sama ya tadi itu, kalau ada support system bersyukurlah. Iya bersyukurlah. Tapi
Memang Itu saat ngebantu ini banget. juga untuk yang sekarang ini udah nggak seperti dulu ya, maksudnya masih ada yang misalkan dengar si itu COVID atau rumah itu COVID gitu. Masih banyak yang istilahnya kayak ngerasa itu Oh, aib atau apa gitu. respon-respon Iya, respon ya dari orang-orang sekitar lingkungan. yang apa ya nggak gitu lagi kayaknya sih sekarang ya. Ya Udah mungkin karena orang udah jadi udah merasa lebih ini jadi ya udah biasa kayak orang iya, kenal. Oh lu sakit gitu. mm-mm, Lu lagi sakit apa ya? Karena iya, dulu kan mungkin orang gue lagi demam nih. Jadi heeh. kayak gitu kayak Iya biasa jadi aja orang waktu dengarnya kemarin jadi tuh oh lagi covid oh isoman heeh, positif ya udah ya udah take gitu. care ya cepat Heeh. sembuh. Kalau dulu kan gila lu bisa Covid kena covid kena di covid. mana pas ngapain itu kayak pertanyaannya tuh yang Iya. lu Soalnya kita tinggal di komplek yang berpepetan ya, nyerempet-nyerempet ya tembok, ini dulu kan di rapat-rapat. kompleks kompleks kita ini sampai Heeh. ditutup benar-benar satu gang bisa Satu di gang ya, di apa blok lockdown lockdown bisa di ya. lockdown satu Itu kan gang loh benar-benar luar biasa banget karena orang masih menghancurkan. benar-benar informasinya belum Ya, belum dapet belum lengkap banget. yang mereka dapat gitu. Salah lah ya Ya istilahnya. bisa dibilang ada yang dapat hoax ya Ya, kan, betul. ada juga yang memang misinformation. Iya, Jadi ya setiap dengar ada yang covid, wah panik, panik langsung. oh Ya. harus kita jauhin, jangan Mhm. deket-deket gitu kan. Mhm. Ingat dulu ada tetangga kita di tempat yang lama kan, Meninggal ya. ketika ada yang meninggal suaminya tuh kayak langsung wow, maksudnya Iya, lihat respon tetangga tuh karena keluarga ini selalu setiap ada kejadian kedukaan, iya. ada orang kesusahan, mereka yang pertama Pertama bergerak gitu. dihubungi ya untuk Bukan cuma bantu. dihubungi loh, langsung bergerak Bergerak mereka juga ini. sih ya, Dan gercep. ketika kagetnya tuh ketika mereka yang kena musibah ini kok Nggak ada tetangganya yang kayak mau, iya. nggak ada yang peduli Ya gitu. memang Makanya, kita nggak bisa nyalahin juga, cuma maksudnya responnya sih iya sebenarnya itu gitu loh. tadi Responnya mungkin namanya masih takut sih orang pada iya waktu itu. orang memang masih takut karena memang lagi tinggi Tinggi waktu itu ya. di bulan Juli 2021 aku inget banget karena memang lagi tingginya banget. Cuma kadang respon kita sih yang diperlukan untuk eh, apa ya supaya orang yang lagi berduka ini bisa mengerti. Walaupun memang nggak akan pernah bisa mengerti sih, mungkin dia akan mengerti ketika kejadian ini sudah lewat seperti sekarang ini gitu. Dia akhirnya memaklumi bahwa waktu itu memang tidak mungkin bisa istilahnya datang buru-buru atau misalkan membantu buru-buru gitu. Iya. Seperti apa yang biasa dia lakukan gitu sama karena orang-orang di sekitar. Kondisinya waktu itu kan si almarhum Mm-mm. sudah negatif ya. Ya sudah negatif Sudah waktu itu. negatif, dinyatakan negatif bahkan sama rumah Iya sakit. sama rumah sakit. Kemudian meninggal Iya setelah dalam dia perjalanan ya, pulang. setelah dia negatif. Iya Maksudnya itu yang mungkin membuat si ibu si ini ibu kecewa. jadi kecewa gitu. Iya. Ya, suami gue udah negatif kali Iya. gitu. Maksudnya kenapa jadi kayak ya gitu deh namanya Iya lingkungan namanya di kan lingkungan. beda-beda ya responnya. Mm-mm. Cuma sempat shock aja gitu. Shock, Kita kan iya, benar. pernah jadi tetangga sebelahan. Mm-mm. Jadi kita ngerasa ya ampun Mm-mm. kok gara-gara covid ini jadi orang Sampai kayak kayak gini gitu ya ya. Tapi puji Tuhan kemarin aku di sini saat tahu kamu positif tuh kan aku langsung report ke Satgas dan ke RT kan. Terus Ya, itu mungkin kan makanya aku bilang kalau perlu report aja kan. Karena takutnya lingkungan di sini yang mengharuskan itu dan jadi sensitif nantinya. tapi gitu. puji Tuhan enggak sih, justru pas tanggal 3 itu aku keluar itu jadi memang aku udah kontak juga. Kebetulan kiri kanan rumah kan kosong, tapi depan ada 2 kan. Ada 2 rumah dan 2 rumah ini aku udah kontak bahwa aku bilang suamiku positif COVID, aku mau izin besok istilahnya mau ke klinik untuk swab gitu kan. Udah jadi aku udah kasih tahu mereka gitu. Maksudnya kita nggak tahu responnya mereka kan, tapi aku perlu kasih tahu supaya mereka tahu aja gitu. Entah bagaimana terserah respon mereka. At least aku udah kasih tahu itu bagianku gitu. Dan saat pagi itu aku mau keluar, posisinya si tetanggaku ini, salah satu tetanggaku ini suaminya di luar lagi ngobrol sama tetanggaku yang lain, terus ada anak-anaknya juga. Akhirnya karena si ibunya di depan
aku lihat lagi sibuk beberes rumah gitu, aku mau telepon, aku pikir nggak bakal diangkat nih, akhirnya aku putusin untuk panggil gitu, Bunda, aku mau izin keluar dulu, boleh boleh ya Iya. gitu, aku bilang. Akhirnya suaminya yang jawab karena memang suaminya posisinya lagi di luar. Iya bu, nggak apa-apa, keluar aja gitu. Ya Iya, kan maksudnya sebagai mereka nggak eh, yang parno langsung ya, puji bubar. Tuhan, puji Tuhan. Iya bun, mau ke itu ya, katanya mau ke klinik ya. Iya bun, mudah-mudahan negatif semua ya, katanya. Semangat bun, nggak apa-apa kok, gitu. Kayak ternyata aku baru tahu mereka sudah mengalami lebih dulu, gitu, Iya, di tahun lalu. Dan kondisinya lebih berat justru waktu itu, gitu. iya Jadi, karena virusnya dari yang aku mesti bersyukur, awal-awal kan katanya lebih ya, ini ya apa yang dua ke gejalanya ya. awal ya. Ya jangan meremehkan juga sih, walaupun sekarang cuma flu batuk gitu, tapi tetap aja kita memang perlu untuk tahu kondisi tubuh kita masing-masing sih, supaya nggak jadi apa ya, nggak jadi ya pokoknya kalau misalkan lemas, ngerasa sakit flu, batuk pilek atau apapun, Jangan lebih anggap baik enteng. iya, lebih baik istirahat aja daripada keluar. Juga kita kan itu virus di luar juga banyak gitu. Memang udara juga saat ini lagi luar biasa nggak enaknya gitu ya. Angin, Hujan panas, tiba-tiba tiba-tiba panas. hujan gitu. Jadi mendingan harus tahu diri gimana? Iya, Tahu 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 keadaan tubuh sendiri lah. tahu paham diri sendiri gitu, untuk kalau Iya, misalkan memang udah ngerasa nggak enak, better istirahat deh, istilahnya 1 hari. Mungkin sekarang juga kantor-kantor atau apa bisa lebih mengerti, yang penting mungkin kasih spare waktu buat yang misalkan kerjanya shift gitu, harus harus masuk, karena kalau nggak masuk harus cari pengganti gitu misalkan. iya, Kalian udah bisa, harus bisa apa ya, harus bisa tahu diri sendiri gitu untuk kapan harus report gitu. Karena memang juga kalau misalkan kamu paksain masuk, belum tentu orang di tempat kerja kerja. gitu bisa bisa terima dengan kondisinya kan, daripada udah terlanjur jalan terus sampai di tempat kerja istilahnya batuk-batuk kah atau bersin-bersin kah gitu kan. Itu bisa ditutup malah kantornya Ya kata atau siapa? tempatnya Next Carlos. gitu. Apa lebih baik Lebih kentut baik kan daripada daripada lebih baik bersin-bersin kentut di tempat daripada umum daripada batuk-batuk ya, batuk atau batuk ya bersin ya. bener. Kayaknya langsung begitu batuk tuh Langsung langsung jadi suspek nih. uh, sakit nih. Harus Aduh. dijauhi. Kayaknya Enggak lah, lebih. jangan begitu juga, jangan dijauhi, kalau orang sakit kan butuh support nih justru. Iya, tapi cara ngelihatnya tuh kalau kita batuk-batuk tuh langsung, kenapa nih? Aduh, saya puji Tuhan ya semua udah lewat. Kita cuma pingin bagiin bahwa kalau memang belum mengalami jangan sampai gitu ya. Iya, Semoga. iya. Tapi Nah, kalau misalkan sudah, ya udah tetap semangat. Minum vitamin aja dibanyakin, makan yang banyak kalau bisa, makan yang banyak. senang-senang lah Iya, happy-happy lah. nonton Netflix yang Iya. bisa bikin ketawa-ketawa, Iya, nonton banyak yang rekomendasiin stand up kita komedi nonton itu apa namanya, Korea ya. Korea, Tapi kita nggak biasa drakor. Gua nonton Korea. nggak biasa nonton drakor, Oh, jadi ya nggak ya nonton sih, udah. kita lebih ke nonton stand Iya, up, stand up, ketawa-ketawa ya reels, kan. lihat reels Instagram, Iya, terus ya banyaknya di situ sih, banyak. naikin imun lah dengan cara yang kalian tahu, kalian Masing-masing. senang ya kan. Iya. Bisa dengan nonton apa ya, nonton layangan putus. Iya, kita hari pertama isoman itu kita masak-masak justru. Udah Iya. masak-masak banyak cuma buat berdua, demi demi apa ya? Karena nggak tahu mau ngapain, nggak ada anak-anak, akhirnya kita masak-masak. Abis itu baru makanan berdatangan. Begitu kita masak, Ampun. wow, nggak Ampun. nggak berhenti loh, Paket, 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 ya paket, ampun, Gojek, paket. GoFood, ya ampun. Ada yang Puji Tuhan sampai, ternyata banyak banget yang sayang sama kita. iya, sampai Care, ada yang nggak really ngabarin. care. Itu yang kaget kan, yang nggak Iya. ngabarin ya. Kalau ngabarin kita bisa bilang kan, Bener. please nggak usah dulu hari ini karena udah full kuota sih. Iya. Kalau yang nggak ngabarin ini tiba-tiba, waduh, siapa lagi yang ngirim terus nggak ada namanya kan? Jadi COVID kemarin tuh kalau bagiku pribadi adalah
sakitnya nggak seberapa tapi repotnya luar biasa sampai Iya. ngerepotin orang di Iya, mana-mana. maksudnya Kalau itu. menurutku mungkin memang yang ngirimin makanan, ngirimin itu nggak ngerasa repot ya gitu. Mm-mm. Mereka Memang istilahnya dengan dengan perhatian. dengan ikhlas gitu kan, dengan happy mau kita segera pulih gitu kan. Ya, Tapi maksudnya kita tuh jadi mikir ya ampun ini orang pada repot semua jadinya mesen ini mesen itu, iyalah ya gitu kan, bikinin ini iya, bikinin aku itu gitu kaget kan loh. waktu itu sampai buah itu sampai ya ampun ini buah Iya bener, sampai sampai banyak banget. yang di tetangga ini tuh sampai bikinin ramuan rempah gitu Oh iya, satu teko satu teko besar. dan kita cuma Astaga, berdua. dan kita benar-benar, tapi enak sih, memang enak, cuma Itu kan minuman itu ngebantu kan sih. memang Pas buat, cuacanya juga ya lagi cuaca nggak enak kan, hujan, hujan panas gitu, nggak enak banget. rempah-rempah gitu ya. Iya rempah, iya jahe, serai, direbus pakai gula merah. Mm. Si nenek tuh nambahin daun sirih merah. Kebetulan dia nanam kan, jadi panen sendiri, rebus Dari sendiri kebun sendiri. dari kebun sendiri ya. Ya, Aduh enak seneng lah, banget, maksudnya ya itu ya happy. perhatian. Mm-mm. Tapi ini belum kelar Februari kan, Mm. kita Oh iya, yang aku sedih sih mm, ulang tahun ya ya, kakak. oh iya benar Jadi jadi ulang tahunnya tiup lilinnya virtual. virtual ya, Dia dan di sana sama. itu hari pertama, bukan hari pertama, justru itu hari pas swab. Jadi pas swab itu Iya, kakak hari ulang tahun tanggal 3. Ini baru pertama kali, tapi puji Tuhan kita ngelihat ya justru di situ dia happy kok iya, gitu, nggak maksudnya yang dia tetap sukacitanya nggak berkurang gitu dengan kita nggak ada, cuma ya. ngelihat lewat video call gitu kan. Mm-mm. Justru yang melo ya papa mamanya, Iya jadi kayak ya betul, ampun ya anak udah gede nih kayaknya udah bisa iya ngerti dari gitu. sana. Iya benar-benar mau sedikit cerita juga tentang aku dengan coklat, dengan usahaku di sini ya. Itu memang tanggal, jadi sebelumnya itu kita memang punya beberapa rencana yang mau kita jalanin di ulang tahunnya si kakak nih ceritanya kan. Jadi aku udah prepare supaya aku tanggal 1, 2, 3 tuh nggak terlalu banyak orderan, tapi ternyata ada orderan gitu, jadi aku harus buatkan, dan semuanya itu udah aku prepare sedari awal, bener-bener dari awal. Dan karena memang last minute juga tanggal 2 itu kan kamu masih ada event tuh. Nah, Ya, sementara kan siangnya kita rencana mau pergi karena mau nginep. Jadi itu semua udah aku siapin dan udah aku jauh-jauh hari titipkan. Sudah aku titipkan udah ada di temanku didelegasikan. juga di dekat sini untuk bantu pengiriman gitu. Dan itu puji Tuhan banget sih, karena setelah itu aku drop kan. Iya, Gitu ya loh. makanya nggak ada yang kebetulan. Ya betul, Maksudnya nggak ada yang kebetulan, semua yang Tuhan udah udah kita kasih. rencanakan, Ya, ya Tuhan atur aja gitu. mm-mm, Kalau ini menurut kita ya, ya, kita percaya sih bahwa segala mm, sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. ya, Pertama, dan campur tangan Tuhan itu yang saya dia udah pegang kendali deh. ya, tetap Apapun ada. yang terjadi, percaya aja bahwa ya itu akan diatur baik Iya. sama dia. Iya, jadi maksudnya semua kayaknya udah diatur Tuhan banget gitu. Dan memang sampai di dari tanggal 3 itu, jadi aku tuh orderan kan dari tanggal 1 sampai tanggal 3 itu udah aku buat duluan dari tanggal 1, termasuk kuenya si kakak gitu. Udah aku buat duluan karena kita berpikir mau pergi gitu kan. Udah aku Iya. sisihkan, kecuali udah aku titipkan semua kecuali kuenya kakak gitu kan. Di showcase cuma ada kue kakak. Udah tanggal 3 akhirnya kita positif berpisah, balik ke rumah cuma berdua, nggak bisa ulang tahun, emang nggak kemana-mana jadinya. tapi maksudnya aku bersyukur juga, memang dari tanggal tanggal 4 sampai tanggal 7 itu aku nggak ada, sorry, sampai tanggal 9 itu aku nggak ada pesanan sama sekali. Aku baru masuk pesanan lagi tuh di tanggal 10. Jadi memang Tuhan atur untuk aku nggak meng-cancel ya. Iya. Dan memberitahu Karena nggak enak terlalu juga banyak orang untuk apa namanya, menghindari kehebohan. ya juga. menghindari kehebohan juga gitu kan.
Ya udah akhirnya istirahat, puji Tuhan tanggal 7 itu, tanggal 7 itu karena kamu ada meeting ya, jadi kamu swab lebih dulu. Swab lebih dulu dan hasilnya negatif. Aku jadi terpacu, padahal kondisinya saat itu aku masih mampet, masih agak mampet gitu. Akhirnya setelah kamu swab, aku swab juga dan negatif juga. Aduh, puji Tuhan deh. Akhirnya ya udah, akhirnya langsung kita ke klinik lagi. Ya, ke klinik lagi untuk make sure udah keluar hasilnya negatif, udah gitu, happy aja, udah bersyukur sama Tuhan. Terus langsung planning kapan mau jemput anak-anak, yang pasti nggak bisa langsung karena harus bersih rumah dulu, Ya, yang sangat merepotkan itu. Orang untuk bersihin ya. Karena harus minta bantuan orang lain untuk disinfektan lah, apalah segala macam gitu, nggak bisa sendirian karena rumahnya lumayan. Ya kita juga nggak punya. Ya. disinfektan alat-alatnya kan. Jadi ya udah. Terus jemput anak-anak 2 hari kemudian di tanggal 9 dan tanggal 10 udah kembali aktivitas lagi. Cuma di tanggal 15 nih si adek demam. Oh iya. Ya, itu lucu sih. Jadi dia tidur siang, bangun-bangun itu nggak lama dari bangun tidur siang itu, di sore hari dia tuh tiba-tiba demam. Terus dia bilang, mah kaki aku sakit, mau dipijit katanya. Oke, mama ambil minyak telon dulu gitu. Terus udah digosokin tapi dia au-au terus. Akhirnya aku tanya kan kenapa, kata dia kepentok pintu gitu. Nah aku sendiri nggak sadari itu gitu, nggak ngelihat dia kepentok pintu atau denger dia ngomong au atau apa gitu kan. Akhirnya oh ya udah gitu kan. Tiba-tiba dia demam dan malam itu lumayan tuh. Cuma memang aku nggak ukur, hanya memang suhunya demam aja. Terus aku berpikir besok kalau masih demam mau panggil tukang urut deh, takutnya dia jatuh keseleo atau apa. Ya karena dia bilang kepentok itu. Iya, berdasarkan dari apa yang dia bilang ya gitu. Karena memang anak-anak terbiasa sih, karena kita juga membiasakan mereka untuk beritahu kita apa yang mereka alami gitu. Setiap hari itu, tiap malam gitu pasti kita tanya gitu, dan kita ajak untuk berdoa bersyukur bareng. Nah saat itu paginya bangun tidur, puji Tuhan udah nggak demam gitu. Jadi aku ya udah bersyukur deh gitu. Ternyata mungkin memang cuma kepentok aja, mungkin shock atau apa. Ya udah lewat, dan di tanggal 17 pagi abis mandiin dia, bukan abis mandiin, lagi mandiin itu ada jendol-jendol gitu, ada bintik-bintik itu. Aku pikir adalah terusan dari alergi dia yang di mata itu. Dia sering banget ngalamin kayak bintitan gitu, tapi suka pindah-pindah di bagian mata kiri atau kanan, atas atau bawah gitu. Tapi baru kali ini kemarin itu ada nanahnya gitu. Setiap kali diajak ke dokter, dia masih takut, mungkin masih agak trauma ya, karena waktu di swab itu gitu. Jadi akhirnya tapi aku putuskan untuk tetap iya, dokter dicolok gitu kan. Itu lucu sih. Jadi akhirnya aku putuskan tanggal 17 itu ke dokter untuk periksa, dan dokter bilang ya bintik-bintiknya itu, dan dokter pastikan itu cacar air gitu. Oh ya udah, akhirnya cari obat dulu, drama, karena aku minta obatnya sirup. Kamu keliling kan? Iya, aku keliling apotik sampai ke rumah sakit juga. Ya posisinya Enzo nggak ada, jadi aku harus cari sendiri dulu karena apa ya, obat yang aku minta tidak tersedia di klinik itu gitu. Karena itu kan antivirus. Zoe umur 3 tahun, nggak biasa minum obat. Aku pikir kalau harus minum obat 5 kali sehari dalam bentuk tablet, kayaknya yang kelenger emaknya bukan anaknya. 5 kali, ya 1 aja. Iya, makanya aku langsung berpikir minta yang sirup. Tapi akhirnya udah muter seharian sampai kamu pulang ke rumah juga nggak dapet. Akhirnya aku hubungin balik ke kliniknya dan mereka bersedia untuk buatkan versi puyer gitu. Itu puji Tuhan, Zoe-nya juga mau sih, puji Tuhan, minum obatnya nggak sedrama yang kupikirkan gitu. Jadi ya puji Tuhan, dan sekarang sudah sembuh, udah balik normal. Sempat sedih juga kemarin karena udah janji sama mereka bahwa sepupuku ada yang mau merit, udah janji mau ajak mereka, tapi akhirnya Zoe yang tinggal karena nggak mungkin keluar dulu gitu.
untuk gabung sama banyak orang. Ya gitu sih untuk yang COVID ya. Drama-drama di sepanjang Untuk Februari ini ya puji Tuhan tetap harus bersyukur dengan apapun yang terjadi. Tuhan tetap ada, pasti itu yang harus kita percaya bahwa itu dipastikan gitu. Maksudnya itu nggak akan pernah berubah. Dia tetap ada, tetap jaga kita, tetap pegang kendali atas hidup kita gitu. Ya, sedih sih kalau mau diurutin, minggu pertama, kedua isoman, minggu ketiga adek cacar air, aku harus isoman lagi berarti nemenin dia yang fully diisolasi tapi kakak. Iya benar, yang diisolasi tapi kakak supaya karena adiknya nggak mungkin diem di kamar. Karena kakak kan belum pernah kena cacar. Aku sih nggak gimana ya, kayak orang-orang bilang hati-hati kakaknya nanti ikut ketularan gitu. Aku sih berpikirnya kemarin ya udah jalan aja, kalau emang mau ketularan ya ketularan lah, tapi tidak membiarkan mereka untuk saling berdekatan secara sengaja. Cuma berpikir kalaupun memang dia kena ya udah atau jadi barengan gitu loh. Maksudnya banyak kan orang yang justru sibuk gitu, awas kena, udah begini belum, udah begitu belum. Maksudnya nggak yang seperti itulah gitu loh, biasa aja. Terus minggu keempat ini aku jatuh dari tangga. Terus mungkin karena belum terlalu sadar atau gimana, karena emang capek. Masih pagi tuh. Ya sebelum jam 7, kok masih setengah 7-an mungkin bangun tidur, naik ke atas itu mau ngecek fiber yang baru diganti. Mau make sure aja, mau ngeliat, karena hari sebelumnya itu dibenerin tapi kita tinggal rumahnya. Karena kita harus pergi ke nikahan sepupuku itu kan. Jadi kita tinggal rumahnya, belum sempet ngeliat sama sekali. Pagi itu aku ke atas mau ngecek, malah halu. turunnya ngambil jalan pintas, nggak pakai jalan, jadinya merosot. Ya bersyukur aja, memang sudah rencana mau urut, tapi maksudnya at least hari Selasa atau Rabu gitu kan, jadi bisa selonjoran dulu. Tapi ternyata memang harus dipercepat jadi Senin. Oke, berangkat langsung. Diurut, dan puji Tuhan sekarang sih sehat lah ya. Puji Tuhan. Maksudnya kan yang itu ya yang dibilang manusia berencana. Tapi semua kembali ya Tuhan yang bisa menentukan gitu. Rencana kita di bulan Februari kan udah banyak banget. Tahun kakak, mau ngerayain atau mau nginep. Sekalian segala macam. Ulang tahun papa. Anniversary, wedding anniversary. Ini kita ada banyak event di keluarga ini. Ulang tahun kakak tanggal 3, ulang tahun saya di 12, anniversary wedding di 14. Puji Tuhan tetap banyak acara juga, tapi acaranya ketemu dokter sama tukang urut. Melibatkan mereka, memberkati orang banyak lewat cara yang berbeda lah. Iya benar, memberkati orang cara yang berbeda. Iya kan, memberkati kan bayar tukang urut, memberkati bayar dokter. Intinya ya udah, pokoknya nikmatin aja setiap proses hidup kita gitu. Maksudnya kita mau planning juga. Jangan terlalu merasa berat ketika sakit atau ketika ngadepin pergumulan yang kayak gimana. Aku pun masih ya seperti itu, tapi percayalah ketika kita kembali berdoa, baca firman, baca renungan gitu, pasti akan sesuai deh. Maksudnya kembali lagi aja gitu. Ketika kita udah merasa mumet ini itu apa segala sesuatu, udah mungkin lu perlu untuk duduk diam dulu, tarik nafas dulu gitu. Jangan sampai ya istilahnya karena kita terlalu sibuk, Tuhan sampai harus bikin waktu khusus ya kan. Betul. Jangan dia gitu, untuk ngobrol, untuk baca firman-Nya, untuk dengerin apa yang dia mau bilang gitu kan. Istilahnya punya waktu khusus sama Tuhan gitu kan. Nah puji Tuhan ya, kemarin kita juga masing-masing jadi punya lebih banyak waktu lagi untuk bergaul ya sama Tuhan, lebih erat lagi lah. Karena anak-anak juga nggak ada ya, bukan aku bilang mereka pengganggu, cuma maksudnya jamku lebih itu full aja. Iya, kalau di siang hari kan jamku tuh full sekali gitu. Selain untuk memang
usaha itu, terus anak-anak, sekolahnya, PR-nya, tidur siangnya, makannya, nemenin mereka, itu kan Iya, full banget gitu. memang Terus udah jadi di kemarin schedule kamu. punya waktu gitu, memang punya waktu benar-benar untuk benar ya kemarin memuji Tuhan jadi sempat gitu kan, yang cukup lah, Ya, cukup durasinya cukup jadi lebih, lebih ya panjang. cukup lebih daripada biasanya Biasanya kan gitu. kamu nyelip-nyelipin waktu Iya, kan, cuma kalau nyelip-nyelipin waktu. lagi nggak ribet sama anak-anak Iya, atau lagi nggak bikin kue, iya, atau baru lagi kamu nunggu suka panggangan teduh. gitu. Jadi ya bersyukur aja sih dalam setiap keadaan. Mau itu berat atau enggak. Aku sih pernah juga ngalamin yang lumayan berat dulu ya. Sampai ngerasa, aduh gila Tuhan, mendingan udahan aja di hidup gue. Kayak sampai kayak gitu. Tapi kalau Tuhan bilang enggak ya enggak. Dan percayalah bahwa eh, apa ya, ada masanya gitu. Ada masanya untuk itu selesai gitu. Jadi sabar aja. Mau Ya, sambil ngais-ngais ya tetap sabar lah. ya semua badai kan pasti lewat. Iya, betul. Maksudnya ya itu istilahnya kan gitu yang orang Mm. bilang, sampai ada lagunya badai pasti Mm-mm. berlalu dibikin Iya. film. Maksudnya itu bukan sekedar slogan atau Mm-mm. karena orang udah ngalamin tahu sampai Iya. adanya itu tuh, eh, banyak orang sudah mengalami itu gitu. Mm-mm. Jadi bukan cuma kita. Nah, kalau dari segi yang gue dapat dari firman Tuhan ya, Mm. eh, di Keluaran itu, Keluaran 2 Keluaran 3 ya, saat Tuhan bilang, eh, aku mendengarkan seruanmu, itu yang waktu bangsa Israel saya ditindas. Nah, itu di ayatnya ada dibilang Tuhan mendengarkan seruan mereka gitu. Istilahnya sebagai Tuhan kan dia maha tahu ya. Iya. Jadi ya kita tinggal berseru aja sih sebenarnya. Tuhan gue nggak kuat nih gitu. Tuhan gue mau mati aja nih gitu. Mm-mm. Atau gue ya terserah deh, gue udah Mm-mm. nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mm-mm. Karena basically kalau lu udah ngerasa mampu, Tuhan akan bilang ya silakan. Mm-mm. Justru ketika lu udah bilang gue nggak mampu nih, Iya. oke, it's my turn now kata Iya. Tuhan. Giliran gue nih sekarang, oke ya lu udah nyerah ya, Mhm. oke sekarang gue ya gitu. Kadang-kadang kitanya masih ngerasa kuat kan, Mhm. kita ngerasa masih bisa nih gue cari duit, Iya. masih bisa nih gue berobat, Mhm. masih punya duit nih gue buat kesana kemari gitu. Iya. Tapi jangan sampai Iya. ditaruh di situasi dimana ya lu harus ngalamin supaya bisa berserah Kembali, gitu. Wah iya. itu gak enak banget sih. Mm-mm. Enak banget. Jangan sampai ke arah situ deh gitu. Iya. Baiknya adalah ya ketika ngalamin hal-hal kayak gini ya langsung berserah aja udah, Iya. paling gampang. Jadi dia langsung turun tangan. Iya. Karena ketika kita angkat tangan baru dia mau turun tangan. Iya benar. Pas kemarin itu pas isoman tuh lagu yang sangat berarti banget jadi kekuatan aku tuh yang itu yang aku lagi ajarin ke anak-anak sekarang. Zoe udah bisa tuh. Aku punya Iya itu tuh Tuhan nyanyi yang itu terus. besar. Jadi emang dia tuh janjikan kemenangan untuk kita gitu. Kita ya cukup berserah aja bagiannya, percaya gitu loh apa yang dia lakukan itu pasti tepat waktu lah ya gitu. Karena situasinya kemarin tuh aku benar-benar ya anaknya sih nggak melo, maknya yang melo. Makanya lebih kepada Iya, orang tuanya benar, yang karena ngerasain memang- karena itu ya Iya. Tuhan mampukan mereka. Yakin sih gue Iya. itu Tuhan yang terlibat di dalam hidup Iya. mereka anak-anak ya. Mm. Karena dia tahu gitu kalau sampai anak-anak ini kelihatan nggak nyaman Mhm. berpisah sama orang tuanya bakal kepikiran kan. Kita Iya. berdua bakalan stres lah, maksudnya udah harus isoman, Iya. ngelihat anak-anak nggak nyaman dititip ya kan. Mm-mm. Nah itu akan jadi beban baru kan. Iya. Tapi puji Tuhan ya mereka tetap ya fun aja. Iya. Bangun pagi masih makan minum biasa, main, video call masih sukacita aja, happy ya kan. Kan kita tanya happy nggak ya kan. Buat mereka ya kayak liburan aja. Iya. Jadi kemarin tuh justru pas ketika nggak sempat mikir gitu kan, mau nanti titipin anak-anak deh tanggal 14 gitu. Sebelum tahu kamu ternyata ada jadwal ya waktu itu ya. Ya, Kalau nggak isoman ya. Jadi itu sebenarnya pemikiran di akhir Januari lalu gitu. Pengen ntar
nitip anak-anak ke Pamulang jalan berdua sama papa gitu kan. Malah dikasihnya jauh 14. lebih awal. Untuk berdua nih tuh loh, lama nih tuh, nggak cuma semalam doang ninggalin anak-anak buat dititip kan ya. Ya Itu berhati-hatilah apa ya. yang kita rencanakan, Ya berhati-hatilah dengan apa yang kita mau. ucapanmu ya, karena bener gitu. Coba aja gitu kita flashback gitu, pasti banyak hal yang terjadi itu bener apa yang pernah kita ucapkan gitu loh. Iya. Baik sekarang atau itu adalah yang lama yang pernah kita ucapkan gitu. Tapi kalau dari anak sering bilang ya, aku percaya kalau secara rohani dibilang iman gitu, harus memiliki iman kan, dan apa yang kamu imani itulah yang terjadi gitu. Tapi kalau dari sisi aku dulu yang tidak terlalu apa ya, nggak terlalu baca firman gitu, aku percaya tapi punya hubungan, cuma aku nggak terlalu baca firman. Aku ke gereja gitu. Cuma kalau waktu dulu itu aku selalu punya pikirannya adalah gini, aku percaya kekuatan pikiran. Jadi itu sebutannya, jadi memang aku percaya akan hal itu gitu. Sesuatu yang memang aku pikirkan itu yang akan terjadi. Tapi secara rohaninya kan disebut iman. Dan itu aku baru tahu setelah aku mulai baca firman gitu loh. Waktu jauh sebelumnya sebenarnya kalau mau ngomong tentang istilahnya dunia. Ya itu gitu. Kan kalau kekuatan pikiran itu kan secara dunia. Teorinya kan ada. Sebutannya. Teorinya ya kita pakai pikiran. Padahal iman itu kan justru lu jangan pakai pikiran gitu. Iya. Apa yang lu nggak pikirkan itu yang dia sediakan kan, gitu ayatnya. Justru jangan pakai pikiran, tapi keyakinannya sama. Dengan kekuatan pikiran orang teorinya adalah kalau lu punya kekuatan pikiran, keyakinan yang kuat bisa terjadi. Iya, makanya aku bilang kan itu adalah pemikiran aku saat aku belum baca firman gitu. Kebenarannya belum terungkap. Ya maksudnya, tapi maksudnya ya pasti orang di sana juga mungkin perlu mempercayai itu gitu, karena kita nggak bisa ujuk-ujuk masuk ke mereka untuk beritahu bahwa lo harus beriman. Apa iman gitu kan? Ya untuk orang-orang yang nggak ngerti ya. Iya, untuk yang nggak ngerti istilah beriman. Iya. Gitu. Karena sebenarnya iman itu kan ya kalau dari kata dasarnya aja kan mengimani, bukan kata dasar dari istilah iman itu kan ya kalau di Alkitab yang kita pelajarin ya itu ya sesuatu yang tidak terlihat gitu, yang kita percaya dan Tuhan yang siapkan gitu. Jadi sebenarnya ya nggak perlu mikir sih kalau beriman, karena kalau lu udah mikir ya udah bukan beriman sebenarnya. Iman itu nggak perlu pembuktian teori atau apa kan. Iya benar. Itulah iman. Ya. Sharingnya cukup dulu ya. Pokoknya bulan Februari ini luar biasa. Tetap banyak acara walaupun dalam versi yang berbeda. Tidak sesuai rencana, tapi tetap sukacita ngejalaninnya karena ya tetap seru-seru aja. Iya. Ya percayalah bahwa setiap hal yang kita lalui dalam hidup ini, gak semua apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai sama apa yang kita rencanakan gitu. Ya balik lagi, kita harus taruh Tuhan juga dalam setiap apa yang kita mau jalanin gitu. Tetap doakan gitu, dan harus istilahnya legowo gitu loh, nerima bahwa gak seperti apa yang kita inginkan gitu loh harus selalu terjadi dalam hidup kita. Ya nggak sih? Iya. Boleh berencana. Ya boleh berencana. Harus loh, perlu. Hidup tuh perlu planning, harus ada goals. Tapi ketika semuanya kan kalau dibilang boleh berencana, aku berencanakan mau ke sini, mau ke situ, melakukan ini, tapi harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Iya, makanya tadi aku bilang harus sertain Tuhan, dan kalaupun nggak terjadi, ya udah, legowo. Jangan baper. Percayalah, Tuhan pasti berikan yang lebih baik untuk hidup kita masing-masing gitu.
Oke. See you Capek ya? next time ya. Panjang lo ngomongnya ini. Iya, lumayan sekitar 50 menit. Iya, terima Kalian kasih udah dengerin mau kita. dengerin Kalau kita. masih ada yang kurang-kurang ya mohon maaf. Iya, Kualitasnya atau bahasanya iya bahasanya atau ya gitulah nggak pokoknya sesuai sama apa yang apa biasa yang standarnya iya standarnya siapa. ya tahu. Ya udah pokoknya ini cuma sharing, cuma ngobrol. Semoga bisa memberkati ataupun dalam posisi yang sama atau apa. Ya kalau ada yang lagi ngalamin kan bisa Iya. jadi refleksi ya. Iya, mudah-mudahan bisa memberkati banyak orang. Thank you. Thank God you. bless you. God bless you all.